Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku penyelenggara kepada Ibu Sarwo Handayani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para peserta Musrenbang yang berbahagia. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya melaporkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 sebagai berikut. Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang tahapan, tata cara penyusunan, perencanaan pembangunan, dan penganggaran terpadu di Jakarta. Musrenbang Provinsi tahun 2013 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah 2014 ini dilaksanakan dengan mengusung tema memantapkan penyediaan layanan publik menuju Jakarta Baru yang sejahtera. Proses Musrenbang yang merupakan forum antar pemangku kepentingan diawali dengan rembuk warga di tingkat RW, dilanjutkan dengan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota dan Kabupaten, dan sampai dengan saat ini Musrenbang Provinsi dilaksanakan sejak Januari sampai dengan April 2013. Dapat saya laporkan bahwa usulan masyarakat melalui rembuk warga di tingkat RW yang dapat ditampung adalah sebagai berikut. Di tingkat kelurahan sebanyak 4.098 kegiatan dengan anggaran sebesar 218 miliar atau 93% dari yang diusulkan oleh warga. Di tingkat kecamatan sebanyak 2.447 kegiatan dengan anggaran 133 miliar atau 77% dari yang diusulkan oleh warga. Di tingkat kota atau kabupaten sebanyak 3.138 kegiatan dengan anggaran 800 miliar atau 22% dari yang diusulkan warga. Bapak Gubernur dan para undangan yang saya hormati, sebelum dilaksanakan kegiatan Musrenbang Provinsi tahun 2013 ini, telah dilakukan tahapan Pramusrenbang Provinsi yang diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 yang lalu untuk membahas dan menyepakati aspirasi masyarakat dari hasil rembuk warga di tingkat RW untuk ditampung dalam kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD sebanyak 133 kegiatan dengan anggaran 423 miliar atau 16% dari yang diusulkan warga. Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta yang akan dibuka oleh Gubernur sebentar lagi ini adalah untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan penyepakatan rencana RKPD Provinsi DKI Jakarta 2014 yang mencakup program dan kegiatan unggulan pembangunan provinsi dengan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan nasional, serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten dan Kota. Kemudian usulan program dan kegiatan aspirasi masyarakat hasil rembuk warga di tingkat RW, serta indikator serta target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi. Selain itu, dalam kesempatan Musrenbang ini
Juga akan dijaring dan disepakati usulan program kegiatan tahun 2014 yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat, berupa usulan program yang akan dibiayai dari dana dekonsentrasi ataupun tugas pembantuan, serta usulan program dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Musrenbang akan diselenggarakan dalam 2 sesi, yaitu sidang pleno dengan agenda pokok, sambutan dari dan pembukaan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, arahan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dengan tema Peranan Jakarta dalam memantapkan perekonomian nasional untuk peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan. Arahan Menteri Keuangan tentang peluang pembiayaan non-konvensional dalam pembangunan infrastruktur Jakarta. Dan arahan Menteri Dalam Negeri tentang peningkatan kapasitas Musrenbang dalam rangka penyelenggaraan program prioritas nasional dan daerah. Sidang kelompok dengan agenda diskusi untuk menyepakati usulan kegiatan unggulan SKPD untuk ditampung sebagai kegiatan SKPD provinsi dan merumuskan kegiatan yang akan diteruskan ke Musrenbang tingkat nasional. Sidang kelompok akan dilaksanakan besok tanggal 3 dan 4 April. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada acara Musrenbang pagi ini, di samping para menteri yang akan memberikan arahan, kami juga mengundang anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, para pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, para pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pejabat pemerintah pusat, Kepala Bapeda Provinsi Banten dan Jawa Barat, juga Kepala Bapeda Kota Kabupaten Seboretabek, unsur perguruan tinggi, pakar ASN, asosiasi profesi, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat yang saat ini telah berada di antara kita semua. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Gubernur untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi Musrenbang Provinsi DKI Jakarta tahun 2013. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka secara resmi Musrenbang Provinsi DKI Jakarta tahun 2013. Kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh peserta Musrenbang yang pada pagi hari ini hadir. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin titip satu saja. Kegiatan Musrenbang ini jangan menjadi sebuah kegiatan yang rutinitas. Setiap tahun kita adakan terus dan monoton seperti ini terus. Kita harus berani keluar dari acara-acara yang rutinitas, yang monoton, yang berani menerobos, berani berbeda, tetapi orientasinya tetap orientasi hasil. Karena apa? Sekarang ini kita terlalu berorientasi tidak hanya daerah, tidak hanya pusat, terlalu berorientasi pada prosedur. Harus dipindahkan kepada orientasi yang hasil. Prosedur ya diikuti, tapi jangan orientasinya justru ke sana, sehingga orientasi hasilnya dilupakan. Saya yang tidak itu aja. Jadi acara Musrenbang seperti ini tidak harus juga di dalam ruangan. Bisa merencanakan kita misalnya merencanakan
perombakan sebuah wilayah, misalnya katakanlah di Marunda, mau dijadikan sebuah wilayah perumahan bagi keluarga-keluarga menengah ke bawah misalnya. Kenapa tidak? Musrenbang itu dilaksanakan di sana, tidak harus di ruangan ini terus, sehingga semua orang bisa melihat bahwa perubahan di Marunda misalnya dimulai dari sebuah perencanaan ini yang akan kita lakukan di Musrenbang tahun ini atau tahun depan misalnya. Ini sebuah orientasi yang berbeda, karena saya melihat, saya sudah 8 tahun mengikuti Musrenbang. Saya sudah mulai melihat yang ikuti aja bosen. Ngomong apa adanya aja lah kita, nggak usah ditutup-tutupi. Iya enggak? Bapak Ibu ngikuti seperti ini tiap tahun bosen enggak? Kalau acaranya seperti ini terus. Iya enggak? Oh enggak, ya beda berarti. Kemudian yang kedua juga, saya ingin agar hal-hal yang menyulitkan kita ini mulai harus berani kita katakan tidak. Saya berikan contoh kemarin, misalnya, ini mohon maaf Pak Dedi, misalnya pinjaman dari World Bank. Saya dapat keluhan syaratnya rumit, syaratnya ruwet seperti itu, dan pinjamannya juga hanya 1,2 triliun. Saya sampaikan, silva kita aja 10 triliun kok. Kenapa yang kita hanya pinjam 1,2 kalau diberi syarat seperti itu? Gak usah lah, saya sampaikan. Kalau mau pinjam katakan 300 triliun, kita hanya punya APBD 49 triliun, kemudian diberi syarat yang rumit-rumit karena kita nggak punya duit, ya oke lah kita ikut. Tapi kalau kita punya duit, silva kita aja 10 triliun, hanya pinjam 1,2 triliun diberi syarat yang rumit-rumit. Kalau syaratnya nggak dipermudah, nggak usah aja lah, saya sampaikan. Juga di World Bank juga sama, yang di tadi di World Bank yang di JICA dengan MRT juga sama. Saya dengar kalau sudah kontrak harus diserahkan ke sana, nunggu dicek sampai 3 bulan. Kalau 3 bulan nggak usah saja, beri waktu 2 minggu, mereka bisa enggak. Kalau nggak bisa kita juga tidak. Harus berani katakan seperti itu. Sekali lagi DKI ini kaya, jadi orang kaya kok nggak pede. Kalau saya jadi orang kaya, ya pede banget. Harus pede dong. Hanya minjemin segitu aja kok mau neken-neken, nggak mau saya. Dan coba kita orientasikan agar hal yang berkaitan dengan infrastruktur dengan yang lain-lainnya, ya kita mungkin lebih berorientasi pada BUMN dan BUMD, lebih mengangkat dan memberdayakan mereka. Orientasi kita saya kira mulai tidak usah langsung jeglek, ya. Sedikit-sedikit kita arahkan ke sana, sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi besar itu betul-betul dipegang oleh kita sendiri. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya harapkan tahun depan Musrenbang sudah dalam suasana berbeda. Tahun ini tidak apa-apa, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang 2014 tahun ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai peluang pembiayaan non konvensional dalam pembangunan infrastruktur Jakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ani Ratnawati. Kepada Ibu Dr. Ani Ratnawati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, teman-teman saya dari Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Terima kasih karena hari ini saya ada di sini kembali mungkin kali kedua. Begitu. Tadi saya bicara dengan Pak Gubernur memang ingin cari pendanaan non konvensional. Rasanya nggak usah deh, pakai uang sendiri saja. Itu kira-kira di awal. Artinya kalau kita mau soalnya kalau non konvensional itu di benak kita pasti soal cari pinjaman, terbitkan obligasi dan lain sebagainya. Prinsipnya adalah kalau kita yakini hal itu nanti akan memberikan return yang sepadan, maka kita boleh pertimbangkan. Tetapi kalau kemudian kita masih tidak yakin, mungkin ada baiknya mungkin kita tunda dulu Bapak Ibu sekalian. Bukan apa-apa karena pengalaman yang kami lihat, kita seringkali berencana untuk melakukan pembiayaan dari yang sifatnya non konvensional, tetapi ternyata kesiapan programnya menjadi lebih penting karena tidak tereksekusi dengan baik, sementara kita sudah membayar bunganya atau komitmen fee dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, karena tadi saya minta izin untuk bicara pertama, lebih karena biasa Pak ada Bapak hari ini di sini, nanti ada rapat berikutnya. Tetapi saya ingin karena status saya di Jakarta ini pendatang Pak Gubernur, jadi saya ini komuter sama seperti yang lain. Mudah-mudahan saya tidak membuat lalu lintas Jakarta makin macet karena saya dari Bogor ke Jakarta kembali ke Bogor. Jadi saya statusnya KTP-nya Jawa Barat, tetapi domisilinya 5 hari di Jakarta. Jadi catat Pak, saya anggota Bapak, KTP-nya Bogor. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin jelaskan sedikit bagaimana pemerintah mengelola APBN-nya. Sebetulnya kalau kita bicara anggaran pendapatan belanja negara secara postur hari-hari ini, menurut saya kita perlu cermati betul-betul bagaimana penggunaan APBN yang baik. Kami berikan contoh tahun lalu Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur bahwa realisasi APBN untuk belanja modal Pak tidak sampai 80%. Tetapi belanja pegawai selalu pasti target dan nggak pernah ada lag kalau itu Pak. Setiap bulan pasti cocok lah. Kalau nggak kan kita nggak bayar, pasti nanti jadi keriuhan. Tetapi belanja modal, padahal belanja modal ini adalah belanja yang mendorong infrastruktur kita, ekonomi kita tumbuh. Tahun lalu itu realisasinya ada. Bahkan hari ini kita lihat per bulan Maret realisasi belanja infrastruktur di pemerintah pusat masih kurang dari 5%. Lebih rendah dari tahun lalu bulan yang sama. Dan ternyata juga berikutnya belanja daerah juga lebih rendah dari tahun lalu. Mudah-mudahan DKI tidak demikian, walaupun perasaan saya sepertinya demikian. Pak Gubernur tersenyum, Pak Basuki tersenyum, jadi mungkin sama. Jadi kami cek ini Bu, Bapak Ibu sekalian, dengan melihat kami tidak punya data per provinsi, tidak punya data per kabupaten, tapi kami melihat dari yang ditransfer ke daerah dan dana-dana daerah sekarang yang ada di perbankan. Untuk tahun ini pada bulan Maret realisasinya lebih rendah dari tahun lalu. Implikasinya adalah bahwa tahun ini sebetulnya ekonomi kita sedang butuh percepatan untuk pertumbuhan ekonomi. Mengapa? Karena IMF sudah mengeluarkan perkiraan terbaru akan kemungkinan bergeser ke bawah dari 6,6 ke arah 6,3-6,4. Apa implikasinya? Kalau ekonomi growth-nya turun, maka penciptaan lapangan kerja juga pasti tidak bisa kita kejar seperti ini. Problemnya di mana? Problemnya adalah kita harus pastikan belanja infrastruktur bisa bergerak dan utamanya belanja daerah. Mengapa belanja daerah? Karena Bapak Ibu sekalian, langsung saja pada slide halaman 6.
Dari total APBN, saya loncat-loncat saja yang penting. Dari total APBN belanja sekitar 1.657 triliun. Catatan kami sekitar 61,85% itu melalui daerah. Dari mana? Pertama, transfer ke daerah yang warnanya di sini pink, Pak. Di sini pakai unguan. Warna ini penting hari-hari ini. Jadi kalau warna hijau harus hijau, kuning-kuning, merah-merah, ungu, gitu. Nggak bisa warna abu-abu. Warna ungu kita lihat, yang pink itu tadi transfer ke daerah 528,6 triliun. 31,89% itu transfer. Kemudian belanja pusat di daerah dalam bentuk dekon PP yang warnanya hijau itu sekitar 170 triliun. Belanja pusat ke daerah itu termasuk dari kementerian lembaga, termasuk dekon dan PP, karena kementerian lembaga juga banyak sekali eksekusi program-program di daerah sebesar 170 triliun atau 10,3%. Kemudian ada belanja pusat di pusat, itu sekitar 38,15%, ada bantuan sosial dan ada subsidi sekitar 18,68%. Kalau kita coba pilah-pilah gitu, ternyata yang jatuh ke daerah sebesar 1.025,4 triliun atau 61,80%. Oleh karena itu kalau orang tanya, sekarang yang punya dana banyak siapa? Daerah. Mengapa saya sampaikan daerah? Karena tahun lalu sampai akhir tahun 2012 bulan Desember dana daerah yang tersimpan di PPD seluruh Indonesia totalnya 99,2 triliun. Itulah SIL, termasuk yang punya provinsi DKI. Iya Pak. Jadi kalau ditanya apakah kekurangan uang, sebetulnya tidak. Yang kurang adalah kemampuan mengeksekusi program sehingga dananya tertinggal. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang berhak menggunakan dana tersebut? Tentu daerah, provinsi, bupati, wali kota, tetapi memang harus diperbincangkan dengan DPR. Catatan kami bulan Februari kemarin hampir 150 perda belum disetujui. Dan bulan Maret kemarin kami menulis surat kepada 17 daerah mengingatkan bahwa mohon maaf terpaksa DAU Bapak Ibu sekalian kami tunda karena perdanya belum. Oleh karena itu, mumpung ini persiapan untuk 2014, kami ingatkan Pak Gubernur kalau boleh tahun ini perdanya selesai pertengahan Desember, sehingga persiapan untuk lelang dan lain sebagainya bisa dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, kalau bicara non konvensional pendanaan, mari kita bicara yang pasti ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Apa? Bapak Ibu di daerah sudah menerima dari transfer dalam bentuk ada DAU, ada DBH, ada DAK. Kemudian sebetulnya kita juga sudah melakukan local taxing pool. Jadi memberikan kewenangan daerah yang lebih besar untuk melakukan retribusi dan pungutan daerah, termasuk mengalihkan sebagian pajak-pajak pusat. Satu yang sudah kita alihkan adalah PBB P2, PBB Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, dan yang kedua adalah BPHT. Sejauh mana kalau PBB P2 kelihatannya sudah selesai di Provinsi DKI, tetapi BPHTB kita masih cek apakah Provinsi DKI sudah menyiapkan ini. Kemudian yang berikutnya ada pajak-pajak lain yang juga sudah kita berikan kepada daerah, antara lain Bapak Ibu next ini yang diberi kotak merah. Itu adalah memperluas objek pajak, misalnya pajak hotel, pajak restoran dan lain sebagainya. Problem utama yang kami cermati ini di semua bukan kepada tarifnya. Tarifnya kadang-kadang juga mungkin harus lebih rendah Pak. Tetapi adalah proses collecting, prosedur untuk mengkolek data sehingga yang tidak terkolek itu makin lama harus makin karena sistem pemungutannya itu yang perlu diperbaiki di pemerintah daerah. Kalau ini bisa
bisa dilakukan, maka non konvensional yang lebih dekat kepada pinjaman mungkin bisa kita. Termasuk nanti kita bicara, satu, Bapak Ibu punya silpa, kedua, apakah kita bisa lakukan efisiensi pada belanja-belanja lain, misalnya belanja barang dan belanja perjalanan dinas. Bapak Ibu, ini adalah PBB P2 di Provinsi DKI Jakarta per 11 Maret 2013. Mohon nanti kalau datanya nggak pas bisa dikoreksi. Catatan kami yang terkoreksi di Provinsi DKI Jakarta itu jumlahnya hampir 2,4 triliun rupiah. Jadi ini adalah potensi untuk PBB P2 karena kita tahu sendiri memang untuk bangunan dan lain sebagainya relatif besar. Ini yang ada BPHTB sendiri kami juga belum punya datanya. Saya nanti juga perlu mengkonfirmasi apakah kemudian pemerintah DKI Provinsi DKI Jakarta ini sudah melakukan pemungutan BPHTB karena ini sudah kewenangan yang diserahkan kepada daerah. Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana polisi pemerintah pusat, ini pemerintah pusat itu sebetulnya kalau kita bicara konteks beban anggaran, Bapak Ibu sekalian, kami ini menanggung biaya subsidi untuk listrik dan BBM. Tahun lalu jumlahnya 300 triliun. Tahun ini hampir mendekati itu, tapi mungkin melampaui. Mengapa? Karena pertumbuhan kendaraan bermotor, baik mobil dan motor relatif tinggi, termasuk di kota besar DKI Jakarta. Oke? Nah, kalau subsidi BBM tambah besar di Provinsi DKI, walaupun tidak ditransfer ke Bapak Ibu, punya bagian subsidi yang besar. Tetapi uniknya kalau ICP-nya naik, harga minyak internasional crude price-nya naik, beban subsidi pusat bertambah, kami tidak bagi hasilkan ke daerah, yang tanggung pusat. Tetapi bagi hasil dari kenaikan migas karena ICP-nya naik, kami bagi hasilkan ke daerah. Dengan kata lain, kita sharing bukan sharing the pain ini Pak, karena pain-nya diambil di pusat semua, sharing the profit atau windfall-nya kita bagikan ke daerah. Nah, oleh karena itu mungkin kita nanti mulai bicarakan kembali karena pemerintah berencana untuk melakukan, bukan berencana, memang sudah melakukan pembatasan untuk pengendalian subsidi BBM kaitannya dengan volume konsumsi. Saya pada kesempatan yang berbahagia ini mohon bantuan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk kiranya nanti itu membantu kami menjaga kuota BBM bersubsidi. Kalau kemudian kami nanti perluas pembatasannya di luar kendaraan dinas kami. Bapak Ibu sekalian, ini adalah postur dari transfer ke daerah sejak 2006 sampai APBN 2013. Kita lihat 2006 transfer daerah baru berjumlah 226 triliun, 2013 sudah 528,6. Catatan kami tadi ternyata silpanya pun ikut naik sejalan kenaikan transfer ke daerah. Jadi transfernya naik, silpanya naik. Artinya adalah yang ditransfer sebagian tidak bisa dieksekusi. Dugaan terbesar karena program tidak cukup. Oleh karena itu kami mohon betul-betul kepada Bapak Ibu sekalian untuk nanti kita lihat kembali. Kalau kita lihat tren transfer ke daerah, Bapak Ibu, ini adalah tren transfer ke daerah. Next ada DAU, DAK. Kita tahu bahwa pemerintah DKI, Provinsi DKI Jakarta, DAU-nya sedikit. Memang karena Bapak punya yang lain lagi. Jadi DAU-nya kita serahkan pada yang membutuhkan. Karena kata ibadah Pak, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi Bapak memberi DAU-nya kepada yang lain itu ibadah. Insya Allah Bapak dapat 7 kali dari yang diberikan kepada yang lain. Amin, amin. Loh, Pak Gubernur nggak bilang amin, cuma tersenyum, pasti itu aminnya di dalam hati. Kira-kira. Jadi Bapak Ibu Provinsi DKI DAU-nya segitu, ya memang segitu karena Bapak Ibu punya potensi pendapatan lain
termasuk retribusi daerah yang cukup besar. Maka DAU ini lebih kepada fiskal balance kita berikan kepada daerah-daerah untuk membuat pemerataan di dalam pertumbuhan ekonomi. Baik, kita lihat Bapak Ibu dari DBH-nya tertinggi, dana bagi hasilnya, karena memang Provinsi DKI kita lihat banyak sekali yang sumber-sumber pendapatan yang bisa dibagi hasilkan kepada provinsi dari pemerintah pusat. Kalau ini adalah dana Dekon TP Provinsi DKI. Kita lihat pada tahun 2013 dana Dekon TP yang akan dilakukan melalui provinsi jumlahnya sekitar 480 triliun rupiah, dan ini terbagi kepada, memang dana Dekon TP ini harus dilakukan koordinasi dengan kementerian lembaga karena memang ada di kementerian lembaga, tetapi nanti penggunaannya di provinsi. Kaitannya sebetulnya pendelegasian wewenang dari kepada gubernur dalam konteks kewenangan pusat yang nanti Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur melakukan tugas-tugasnya di daerah. Bapak Ibu, inilah potret APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Ini yang kiri pendapatan yang Bapak Ibu kolektif hari ini rencananya sekitar 41 triliun, belanjanya jumlahnya 45 triliun rupiah, sehingga ada pembiayaan 4 triliun. Mungkin ini kaitannya dengan JD dengan MRT ya, kelihatannya sebagai berikut. Tetapi kita lihat ternyata kalau saya coba lihat eksekusinya untuk MRT dan JD memang agak relatif masih rendah. Kita lihat Bapak Ibu, ini perbandingan belanja pegawai terhadap total belanja baik nasional dan DKI Jakarta. Rata-rata belanja daerah itu ternyata 42,3% di level nasional jatuh kepada belanja pegawai. Ini mungkin agak kurang kurang proporsional begitu. Mengapa? Karena harusnya kita bisa menekan belanja pegawai untuk merapikannya ke belanja infrastruktur. Provinsi DKI beruntung karena belanja pegawainya di posisi 33,7%, lebih rendah dari rata-rata nasional. Walaupun mungkin, ini tepuk tangan dulu Pak. Walaupun mungkin Bapak boleh juga ini kalau bisa lebih digeser, begitu, untuk melihat alokasi yang lebih besar kepada belanja sifatnya infrastruktur. Kemudian kalau kita lihat perbandingan belanja modal dan belanja barang, ini catatan kami. Belanja modal, kalau ini boleh tepuk tangan lebih keras Pak. Belanja modal Provinsi DKI itu 32,4%, lebih tinggi dari belanja rata-rata belanja modal rata-rata nasional yang di posisi 22,2%. Pertanyaannya, tahun lalu berapa realisasi? Mudah-mudahan 99,99%. Atau tahun ini lah paling. Kalau kita lihat belanja barang dan jasa, DKI Jakarta relatif lebih tinggi dari total belanja rata-rata nasional yang 19,8%. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur mungkin boleh usul kalau bisa dibuka kembali rincian belanja barang dan jasa, andai kata masih ada yang bisa dialihkan kepada belanja modal. Karena biasanya di sini ada perjalanan dinas, ada promosi, ada konsinyering, ada dan lain sebagainya. Kalau bisa di switch maka itu mungkin ada baiknya. Kemudian kalau kita bandingkan transfer daerah DKI terhadap total pendapatan provinsi masing-masing, memang kalau di nasional itu masih mengandalkan kepada transfer pusat. Hampir 74,8% ini dari total pendapatan daerah yang bersangkutan. Provinsi DKI sangat beruntung bahwa alokasi transfernya 29,7%. Artinya Bapak Ibu sudah semakin mandiri dalam konteks untuk penyiapan PAD.
Nah, ini catatan kami Bapak Ibu sekalian, silpa yang ada di daerah baik di nasional dan DKI Jakarta dalam persentase. Catatan kami, silpanya dalam persentase terhadap total, kalau nasional itu silpa totalnya di posisi 15,1%. Nah, yang di daerah Provinsi DKI silpanya 24,5%, mengalahkan nasional. Artinya kita jangan ditepuk tangan kalau yang ini Bapak. Artinya bahwa Bapak Ibu ini masih punya uang yang nanti bisa kita bicarakan kembali, Pak Gubernur, Pak Wagub, DPRD, bagaimana silpa ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong program-program infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta. Angkanya, saya lupa. Bapak Ibu sekalian, saya mau memperkenalkan yang harus Bapak kenal selalu. Pak Marwanto, boleh berdiri Pak Marwanto. Pak Marwanto ini rambutnya keriting, boleh keriting, tetapi mewakili seluruh provinsi. Ini beliau adalah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau punya pertanyaan yang detail bisa ke Pak Marwanto. Dan kami juga ada wakil dari BKF, Pak Freddy. Aduh, mohon maaf, Pak Freddy ini yang mengelola anggaran proyek-proyek yang sifatnya nanti public-private partnership dan juga yang terkait dengan program-program hubungannya dengan negara-negara donor. Dan ada Pak Snyder. Pak Snyder ini dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Jadi khusus untuk DKI saya bawa lengkap personilnya supaya nanti Bapak Ibu bisa diskusikan bersama-sama. Itu karena saya cintanya pada Bapak Ibu dan kompensasi karena saya membantu kemacetan DKI karena saya komuter datang pulang. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Saya nggak tahu apakah tadi Pak Gubernur sudah paparkan ini, mestinya Pak Gubernur sudah paparkan ini. Tingkat pengangguran DKI Jakarta bandingannya dengan nasional. Yang merah, Bapak masih ada di atas daripada nasional. Tingkat kemiskinan berada di bawah. Berarti level kemiskinan di Jakarta relatif lebih baik daripada nasional, karena nasional kita punya problem utamanya di daerah Papua, Kalimantan dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi bersyukur bahwa tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI 6,7 melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Saya belum cek yang 2012. Mudah-mudahan yang 2012 pun demikian, karena kalau lihat merahnya itu Pak selalu di atas, supaya konsisten dia tetap harus di atas. Kemudian kalau yang di sini di bawah supaya konsisten dia di bawah, tetapi yang di atas tingkat pengangguran kalau boleh dia turun ke bawah, tidak usah menjaga konsistensi di atas, supaya profil Provinsi DKI menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian, ini adalah catatan kami mengenai realisasi belanja 2012. Next. Bapak, polanya masih mirip dengan pusat. Pelan-pelan di bawah, di atas tiba-tiba. Nah, ini bisa jadi problem. Pertama, soal percepatan pembangunan infrastrukturnya, numpuk di belakang. Kedua, problem governance. Dikerjakan semua mepet-mepet, kemudian dieksekusi. Ini juga rawan Pak, kalau boleh agak lebih baik begitu. Nah, masalahnya tadi catatan kami sampai bulan Maret 2013 ini di bawah yang ini. Berarti nanti ada kemungkinan di bulan terakhir lebih curang daripada yang ini. Oleh karena ini mumpung sekarang masih tanggal 2 April untuk kita bisa lihat bersama, duduk bersama apa sebetulnya problem dari realisasi belanja infrastruktur. Biasanya kelambatan itu terjadi pada proses procurement dan lain sebagainya. Pak, mohon itu betul-betul bisa diperhatikan. Ini adalah catatan kami, dana Pemda di Bank Umum dan DPR Pemda seprovinsi. Ini DKI Jakarta, catatan kami. Ini ya Pak ya,
catatan di benar ya Pak Marwanto, ini provinsi khusus DKI. Jadi 2012 Bapak punya masih 11 triliun. Betul? Menimbang sumpah. Berarti nggak usah cari non konvensional ya Pak. Ini saja. Supaya kita optimalkan penggunaannya. Daripada nanti ada beban pinjaman dengan dan lain sebagainya. Baik. Speechless Pak, gitu. Speechless itu jadi nggak bisa omong lah ini karena ada uang banyak ini. Gimana gitu kira-kira bisa kita gunakan dengan baik. Baik. Ini opini dari BPK terhadap LKPD. Kami bahagia karena opininya sudah WTP, walaupun dengan DPP-nya itu biasanya dengan pengecualian apa dengan catatan atau apa begitu. Kalau boleh besok DPT-nya bersih tanpa. Oh sudah ya, sudah WTP tanpa DPP. Yang untuk 2012 sudah baru proses kok. Ini 2012 kan masih dalam proses audit. Mudah-mudahan yang 2012 Pak Gubernur WTP-nya bersih tanpa yang lain-lain. Nah, ini saja kami akan coba jelaskan sedikit sumber-sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah yang tadi kalau lihat simpannya Bapak Ibu sekalian mungkin ini last resort saja, digunakan apabila diperlukan, yaitu mengenai pinjaman. Kita perkenankan Bapak Ibu melakukan pinjaman walaupun tetap harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Mengapa? Karena pinjaman daerah walaupun ditulisnya pinjaman daerah provinsi X atau provinsi Y, kalau terjadi sesuatu pasti pemerintah pusat akan ditanggung. Tidak mungkin juga provinsinya kemudian dibiarkan pasti akan. Oleh karena itu ada dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang pinjaman daerah, PMK Nomor 47 Tata cara penyelesaian tunggakan pinjaman pemerintah daerah kepada pemerintah melalui sanksi pemotongan DAU dan atau DBH. Kemudian PMK tentang tata cara penerbitan pertanggungjawaban obligasi daerah dan Peraturan Menteri Keuangan tentang batas maksimal defisit anggaran pendapatan belanja daerah. Bapak Ibu, mengapa defisit daerah ada batasannya? Karena undang-undang mensyaratkan defisit pemerintah pusat dijumlah dengan daerah tidak boleh lebih dari 3%. Dan kalau subsidi BBM tidak bisa kita kendalikan volumenya, salah satunya karena income penduduk DKI Jakarta per kapita meningkat, sehingga pembelian mobil motor di DKI Jakarta meningkat, kita tidak bisa kendalikan volumenya, maka kami khawatir 3% defisit pusat dan daerah terlampau. Kalau itu terjadi, satu, kita melanggar undang-undang, kedua, kesulitan dari sisi pembiayaan pusat. Oleh karena itu kami mohon dua tadi, batas maksimum defisit kita taati, kedua, bantu kami untuk menjaga volume BBM tersebut. Bapak Ibu, ini adalah persyaratan umumnya. Saya tidak perlu ceritakan. Next. Oke. Kumulatif pinjaman yang diperkenankan tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun tersebut. Kedua, dimintakan bahwa debt service coverage ratio-nya atau DSCR-nya tidak boleh, batasnya adalah sekitar 2,5, tidak boleh lebih rendah dari 2,5. Ini menunjukkan nanti kemampuan bayar dari pemerintah daerah apabila ingin melakukan pinjaman. Bapak Ibu, kalau kita lihat sumber pinjaman sebetulnya bisa dari pemerintah pusat, itu nanti dari pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri atau BIP atau pemerintah daerah lainnya atau lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, atau bisa juga dalam bentuk obligasi daerah.
Tetapi prinsip bahwa gunakan apabila diperlukan menjadi penting. Bapak Ibu, itu tadi adalah beberapa contoh yang bisa dilakukan oleh pemerintah DKI apabila perlu melakukan pendanaan menutup defisitnya atau memang perlu untuk pendanaan infrastruktur. Saya tekankan infrastruktur, Pak, tidak merekomendasikan untuk di luar infrastruktur. Mengapa? Karena infrastruktur akan mengakselerasi ekonomi, ada generating income di sana, dan itu yang digunakan untuk membayar pinjaman. Dan kalau boleh juga pesan, kalau Bapak Ibu akan mencari pinjaman, carilah yang sifatnya tidak mengikat. Karena mengikat itu biasanya agak repot, kita nanti harus membeli barangnya dari negara yang memberikan pinjaman dan lain sebagainya. Maka ini juga menjadi program tersendiri. Nah, ada pinjaman yang bisa dilakukan melalui PIP, Pusat Investasi Pemerintah, dan juga bisa, ini skemanya Bapak Ibu, nanti saya tinggalkan poin-poinnya khusus buat Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur dan DPRD. Kalau yang lain-lain kan ada di websitenya Kementerian Keuangan. Ini prosedurnya, bagaimana nanti detailnya. Kemudian juga bisa menerbitkan obligasi daerah. Jadi Bapak Ibu bisa pinjam kepada Pusat Investasi Pemerintah yang ada di bawah Kementerian Keuangan, bisa menerbitkan obligasi daerah. Tetapi penerbitan obligasi daerahnya pun punya syarat. Syarat-syaratnya adalah seperti berikut ini. 1. Mendapat persetujuan DPRD. Kemudian laporan audit terakhir, laporan keuangan pemerintah daerah, WDP atau WTP, Bapak Ibu sekalian masuk. Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik masih tidak melebihi 75%, saya pikir masuk. Di SCR-nya minimal 2,5%. Kalau kuat syarat Bapak memenuhi. Pertanyaannya adalah apakah kita perlu melakukannya saat itu pilihan itu yang ada di Bapak Ibu sekalian. Ini alur proses penerbitan obligasi daerah. Ada persiapan di daerah, persetujuan prinsip Menteri Keuangan, praregistrasi dan registrasi di Bapepam LK dan penerapan umum. Catatan kami Bapak Ibu, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, dari usulan Bapak mengenai obligasi daerah, langsung halaman 11. Kami catat belum ada tindak lanjut proses berikutnya di pasar modal dan OJK. Jadi mungkin Pak Gubernur dan Pak nanti Pak Wagub tidak jadi mau pinjam mungkin, atau tidak jadi menerbitkan. Jadi memang tidak diproses lebih lanjut. Tidak apa-apa Pak, tapi kami diberitahu saja bahwa tidak jadi kira-kira. Karena suka nanti nggak bilang nggak jadi, terus suatu saat kok nggak diproses kira-kira. Itu sebabnya kami tanggal 28 Februari 2013 menanyakan rencana tindak lanjut dari penerbitan obligasi daerah Pemprov DKI Jakarta. Kalau memang tidak jadi, mohon kami diberitahu. Kemudian untuk jadi Pak, ini untuk jadi Jakarta Emergency Bridging Initiative, catatan kami ini Pak, NPP-nya belum efektif karena Pemprov DKI Jakarta. Kami masih menunggu dari Bapak sekalian surat kuasa yang ditandatangani Gubernur DKI dan Ketua DPRD kaitannya dengan proses kalau tidak bisa mengembalikan bagaimana kaitannya dengan kerugian. Bapak Ibu sekalian, itu tadi salah satu. MRT juga sudah di dalam proses dan kami lihat progresnya juga ada, dan kemarin sudah disepakati komposisi pemerintah pusat kalau tidak salah 49% dan pemerintah provinsi 51%. Kami juga menunggu, dan yang penting berikutnya Bapak Ibu ada satu skema yang disebut dengan public-private partnership. Jadi kerjasama pemerintah dan swasta, di mana pemerintah bisa menunjuk pihak swasta untuk mendesain, membangun, mengoperasikan fasilitas publik, tetapi kemudian pihak swasta itu dibayar dengan pemberian konsesi atas pengoperasian dan perusahaan komersial sarana infrastruktur dan atau. Nah, kalau kita lihat public private partnership, kira-kira inilah regulasi yang perlu dipelajari, yaitu Perpres 60, Perpres 78, PMK 260 tentang petunjuk pelaksanaan penjaminan infrastruktur, dan PMK 223 terkait dengan pemberian dukungan kelayakan.
Jadi biasanya public partnership ini bisa saja dimintakan dukungan dan jaminan dari pemerintah, tetapi hanya untuk proyek-proyek PPP yang dia layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial, atau dengan kata lain kelayakan finansialnya ada tapi marginal, maka bisa diberikan dukungan dan jaminan pemerintah. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk perizinan, bisa dalam bentuk dukungan sebagian konstruksi, bisa insentif pajak, bisa bentuk-bentuk dukungan yang lain. Nah, prosesnya Bapak Ibu sekalian, apabila ingin menggunakan PPP dan ingin mengusulkan jaminan pemerintah, maka kita punya single window policy, yaitu melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur atau PTEII. Nah, kami punya beberapa contoh ini yang sudah ada di skemakan PPP, yaitu pembangkit listrik Jawa Tengah 2 kali 1000 MW. Kita juga punya PPP untuk kereta api Bandara Soekarno-Hatta, Kampung Bulan, Lampung. Tapi kami mencatat juga beberapa proyek ini juga terlambat karena ada persoalan biasa pembebasan lahan, pematangan dari desain proyek dan lain sebagainya. Oleh karena itu sebetulnya kalau bicara mengenai alternatif pembiayaan, kami yakin terbuka sepanjang syaratnya terpenuhi, tetapi kembali lagi kuncinya adalah desain proyek dan desain proyek. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, tapi karena saya lihat tadi pemerintah Provinsi DKI punya anggaran cukup, punya silver, punya anggaran belanja barang yang masih bisa dilihat kembali, mungkin menjadi pilihan terakhir. Bagaimanapun juga kalau pinjaman itu pasti ada beban yang harus dihitung, apalagi kalau pinjamannya dalam bentuk mata uang asing, karena ada resiko kurs. Seperti sekarang rupiahnya melemah dari 9.000 ke 9.700. Utangnya 1 miliar pokoknya, tetapi in terms rupiah waktu kita mau mengembalikan harus menyediakan uang yang bisa kita putar ke dalam USD yang lebih besar. Jadi manajemen dari pengelolaan utang ini juga harus disiapkan, dan saya usul pada Bapak Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, kalau Bapak Ibu ingin melakukan penguatan di dalam pembiayaan yang lebih besar, apa namanya, risk management unitnya atau debt management office betul-betul disiapkan, sehingga semua resiko di atas meja dikalkulasi, termasuk kalau ada delay dari proyek harus tetap bayar komitmen, bagaimana ini kemudian masuk di dalam cost dan lain sebagainya, sehingga tidak tersentak di kemudian hari ternyata kita punya pinjaman tetapi kemampuan mengembalikan pinjaman itu menjadi tidak mencukupi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya berbahagia mudah-mudahan bisa diikuti, karena dari wajahnya Bapak Ibu sekalian saya menangkap kesan bisa mengikuti, dan saya menangkap kesan kelihatannya bersepakat untuk gunakan sebanyak mungkin kemampuan kita sendiri, kemudian baru berpikir kemudian untuk yang sifatnya non-konvensional. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu selalu dilimpahi kesehatan, kebahagiaan, senyum, dan umur panjang yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Tadi yang disampaikan judul paparan Ibu Menteri, ternyata saya tadi malam terimanya jam 9 malam, hari ini mungkin berbeda. Tapi yang untuk tadi yang disampaikan oleh MC paparannya berhubungan dengan Jakarta, saya tambahkan saja dari paparannya Ibu Menteri tadi. Karena memang Ibu Menteri, mohon maaf kepada Pak Gubernur, kepada Pak Wagub, tadi malam langsung dipanggil oleh Pansus RUU Keuangan Negara, jadi mendadak saya harus mewakili.
Nah, Bapak Gubernur, Pak Wagub, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memaparkan paparan Ibu Menteri, saya tadi karena Pak Gubernur begitu menyebutkan MRT, JEDI, mohon maaf Pak Dedi, sepertinya saya yang ngasih pinjaman ke Bapak. Saya memang Bapak Ibu sekalian, Deputi Infrastruktur di Bappenas salah satunya mengurusi pinjaman. Tapi sesuai PP memang Bappenas wajib mengedarkan surat edaran siapa yang mau memanfaatkan pinjaman. Bu Ani, selamat jalan Bu Ani. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang mengusulkan pinjaman itu adalah Menteri, Gubernur, Bupati dari Bapak Ibu sekalian. Kita sama sekali tidak meminta, tidak menyuruh pinjaman. Nah, tadi mengenai kenapa ternyata pinjaman ini banyak persyaratan yang mengikat dan lain-lain. Saya kira ini adalah trade off Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu sekalian pinjam ke Bank Mandiri 10%, 12%, yang komersial katakanlah 5%, JIK ini hanya 0,2%. Karena bunganya rendah, persyaratannya banyak. Pilihan ada di kita. Apakah pinjam komersial, apa pinjam soft loan, dan yang terbagus saya setuju dengan Pak Gubernur, Pak Bu Ani, dan Pak Wagub. Kenapa harus meminjam kalau memang uangnya banyak seperti ini, Bu Yani? Jadi saya kira tidak perlu meminjam, Bapak dan Ibu di DKI ini bisa memanfaatkan ini semua. Cuman saya ingin meluruskan, bukan Bappenas, bukan Dedi Priyatna yang meminta Bapak meminjam untuk infrastruktur. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang akan dibawakan presentasi Bu Menteri selain Bu Menteri ini adalah arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2014. Intinya adalah dasar-dasar apa atau pemikiran apa atau referensi apa yang dibuat oleh pemerintah pusat di dalam membuat RKP 2014